Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita maafkan. Belakangan ini ada dua isu yang saling bertolak belakang. Dan lucunya, dua isu ini diyakini oleh satu kelompok yang sama. Di satu sisi mereka yakin bahwa Jokowi adalah presiden terkuat sepanjang sejarah, karena bisa menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebelumnya ada Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Covid. Tapi di sisi lain, mereka juga yakin bahwa Jokowi bisa dilengsarkan. Makanya mereka teriak revolusi, revolusi, turunkan Jokowi, panjang umur perjuangan, dan seterusnya. Bahkan katanya demo-demo ini akan terus berlanjut sampai Desember. Ya, tergantung bohirnya, begitu. Tapi ini, gimana ceritanya kamu yakin bahwa Jokowi adalah presiden terkuat, tapi juga menuntut presiden mundur, gitu? Kalau Jokowi bisa lengser, berarti Jokowi nggak kuat. Kan itu logikanya gitu. Yang terjadi sekarang itu seperti ada barang di depan kita, entah apa. Kemudian kita yakin bahwa ini dingin dan ini panas. Ya nggak logis. Nggak bisa gitu. Tapi ya mungkin begitulah masyarakat kita. Konsisten untuk tidak konsisten. Sama seperti kita juga yang selalu ingat dengan kebaikan-kebaikan para mantan dan kisah manisnya. Sampai lupa bahwa dulu kita memutuskannya karena terlalu banyak keburukan. Tapi ya sudah, mari kita bahas. Jokowi dibanding Soeharto jelas bukan apa-apa. Di zaman sekarang orang bisa mengkritik dengan sangat keras, bukan hanya memberikan masukan atau pandangan berbeda. Bisa setengah mencaci maki atau menghina pemerintah yang gagal dan seterusnya. Di zaman Soeharto jelas nggak bisa. Jangankan menghina atau mencaci maki, berbeda pendapat saja atau mengkritik dengan bahasa yang halus begitu, itu resikonya bisa hilang. Bahkan ada kucing lewat depan Soeharto itu kalau nggak bilang-bilang bisa hilang, Bu. Dibandingkan sekarang jelas bukan apa-apa, bahwa kemudian ada penghina presiden, ada orang masyarakat yang ditangkap begitu. Iya, tapi jumlahnya cuma seberapa gitu. Tidak seberapa dibanding orang-orang yang masih bebas berkeliaran menghina gitu. Tapi memang masyarakat kita atau teman-teman mahasiswa ini ingin membangun opini seolah-olah Jokowi itu lebih represif, lebih keras dari Soeharto dan seterusnya. Sampai ada mantan menteri yang bilang begitu, bahwa penangkapan di zaman Soeharto itu lebih manusiawi katanya. Manusiawi gimana, mau mati kok manusiawi. Terus teman-teman mahasiswa bikin provokasi gitu. Setelah demo mereka bikin banner kembalikan teman kami atau teman kami hilang dan seterusnya. Ini provokasi gitu. Karena definisi hilang antara sekarang dan tahun 98 itu jauh berbeda. Di tahun 98 hilang itu ya seminggu nggak ada kabar, 2 minggu, sebulan nggak pulang ke rumah, itu hilang loh. Sekarang kita nggak jawab WA 1 jam, 2 jam aja, dia disebut hilang. Makanya adik-adik mahasiswa, dibanding kalian bikin provokasi atau takut teman kalian hilang, lain kali kalau demo itu beli power bank begitu. Karena teman-teman kalian tuh kekurangan baterai itu, makanya nggak bisa jawab WA. Jokowi dibanding Habibie juga jelas bukan apa-apa. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Habibie sudah menggolkan 67 undang-undang, 67 dan 1 perpu. Memimpin 74% suara Golkar di Senayan. Bandingkan dengan PDIP sekarang yang nggak sampai 30%. Ya jelas bukan apa-apa begitu. Kalaupun mau dibandingkan dengan SBY, sesama produk demokrasi atau pemilihan umum terbuka, juga jauh bedanya. SBY itu menjadi presiden sekaligus ketua umum Partai Demokrat. Demokrat menjadi partai pemenang pemilu. Sementara Jokowi hanya kader partai, bukan ketua umum gitu. Ya PDIP memang pemenang pemilu. Dan dibandingkan SBY yang katanya basis militer, Jokowi sipil, ya juga secara kekuatan beda begitu. Tapi kemudian kenapa muncul opini seolah-olah Jokowi ini presiden terkuat sepanjang sejarah? Kenapa? Kalau saya perhatikan kayaknya opini ini dibentuk oleh rasa cemburu dan penyesalan. Karena yang saya lihat juga yang membangun opini seperti ini nih mantan-mantan menteri di zaman dulu yang gagal gitu.
Karena dulu ada keyakinan seperti ini, bahwa tidak lengser dan berhasil menyelesaikan jabatan sampai selesai itu adalah sebuah prestasi. Maka muncul keyakinan bahwa tidak melakukan apa-apa itu jauh lebih baik daripada membuat kebijakan atau perubahan tapi didemo dan diancam lengser. Dan itu yang diyakini oleh menteri-menteri di era SBY dan SBY sendiri gitu. Makanya SBY itu waktu memimpin dia sibuk mengeluarkan album. Ya karena itu yang bisa dia lakukan, dibanding dia buat kebijakan bisa didemo tuh. Nah kalau album kan enggak ya gitu. Meskipun suaranya agak cempreng dan enggak enak, tetap aja kita nggak bisa demo tuh. Nggak bisa nuntut turunkan SBY, nggak bisa tuh. Nah menteri-menteri di zaman SBY itu juga kayak gitu. Jadi ya sudah, jalan di tempat saja. Dan mereka sangat membanggakan ketika SBY berhasil menyelesaikan 2 periode. Karena itu sejarah katanya. Betul juga. Karena presiden-presiden sebelum itu kan naik turun gitu, mudah dilengserkan. Nah SBY 10 tahun memimpin ya itu sudah bagus sebenarnya. Sebagai pondasi demokrasi, sebagai contoh bagi pemimpin ke depan begitu. Tapi sebetulnya itu saja nggak cukup gitu. Makanya nggak ada yang bisa kita banggakan dari SBY. Apa yang kita ingat dari SBY? Nggak ada. Kecuali Candi Hambalang, itu pun mangkrak gitu. Nah, Jokowi muncul dengan semangat yang berbeda dari partai oposisi yang konsisten setiap bangun pagi itu. Kalau PDIP lihat dulu waktu zaman SBY, itu begitu konsisten menjadi oposisi gitu. Tidak mau dinegosiasi. Itu kalau kita lihat PDIP yang dulu tuh kayaknya sekarang tuh nggak ada gitu yang jadi oposisi sekuat PDIP dulu. Itu kayaknya dari bangun pagi sampai tidur lagi tuh mikirnya perubahan. Kayaknya gitu tuh. Makanya sekarang ketika PDIP atau Jokowi menjadi penguasa, mereka melakukan semua kritik-kritik yang sudah mereka sampaikan selama 10 tahun terakhir. Puluhan tahun kita bermimpi soal Freeport. Kita bertanya-tanya kapan Freeport akan diambil alih, kapan kita akan menguasai Freeport. Jokowi menjawabnya dalam 4 tahun. Selesai. Dulu kita juga bertanya-tanya kenapa Papua itu belum ada jalannya, kenapa Papua masih gelap gitu. Dan kita bertanya-tanya selama puluhan tahun kapan kesenjangan itu bisa berakhir. Kenapa harga bensin di Papua itu bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, sementara di kita cuma ribuan gitu. Puluhan tahun kita bertanya-tanya, dan Jokowi bisa menjawabnya hanya dalam 1 periode. Tapi apakah kemudian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu diterima dan didukung oleh semua masyarakat? Enggak. Bahkan menteri di zaman SBY memfitnah Jokowi atau membuat hoax soal Freeport ketika Freeport mau diambil alih. Ketika Jokowi membangun jalan raya di Papua atau di wilayah-wilayah terpencil, apakah kemudian didukung oleh semua masyarakat? Enggak. Makanya ada yang bilang tuh, masyarakat nggak makan aspal katanya. Jadi sesuatu yang positif dan betul belum tentu didukung oleh semua masyarakat. Begitu juga dengan Omnibus Law sekarang ini begitu. Ya nggak apa-apa. Penolakan-penolakan itu silahkan saja begitu. Tapi kemudian sejarah akan mencatat bahwa kita berada di pihak yang mana. Nantinya setelah berpuluh tahun ke depan orang akan menilai seperti Gus Dur, B.J. Habibie. Kemana orang-orang yang dulu menghina Gus Dur dan B.J. Habibie? Kemana? Amin Rais. Jadi apa sekarang dia? Nah, pertanyaannya, apakah kita mau menjadi seperti Amin Rais atau menjadi pemuja Gus Dur dan Habibie yang sekarang begitu bangga bahwa dulu kita berada di pihak yang benar? Itu ya. Nah, dalam 1 tahun Presiden Jokowi ini, karena COVID gitu, kita jadi lebih membahas soal COVID-nya, bagaimana masyarakat bisa digerakkan, kemudian protokol kesehatan dilakukan. Penanganan COVID di Indonesia jelas lebih baik dibanding negara-negara yang lain. Bahwa kemudian belum puas, iya. Bahwa kemudian masih ada celah-celah dan kasus-kasus, iya. Bahwa kemudian resesi, iya. Tapi jauh lebih baik dibanding Malaysia, Singapura, Amerika, dan Italia, Perancis, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, memang pemerintah sangat fokus dengan COVID. Presiden Jokowi itu kalau bicara selalu COVID, jaga kesehatan, ekonomi stabil, dan seterusnya. Tapi sebenarnya semua proyek pemerintah, semuanya, itu masih jalan.
Tidak ada satupun yang dihentikan. Tidak ada satupun proyek yang batal karena COVID. Nggak ada. Semua alokasi anggaran tetap diberikan begitu. Artinya apa? COVID yang mengancam atau menggoyang banyak negara di dunia itu tidak berlaku di Indonesia. Dan itu bisa dilakukan oleh satu orang Presiden Jokowi. Tidak dengan yang lain. Saya pikir itu. Mungkin kali ini agak serius, tapi nggak apa-apa. Begitulah kira-kira.